Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Temanya juga masih sama ya. Akan kuhadapi dar der dor hidup. Tapi bentar, bismillah dulu. Tepuk tangan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah dengan bismillah semuanya bisa selesai ya. Tapi yakin dengan bismillah aja, caranya gimana? Ada satu kasus lagi Ustadz Syam. Apalagi tuh kasusnya Mas Buat Sony? orang yang mungkin merasakan kalau dia punya keterbatasan fisik. Iya. Jadi dia nggak yakin dengan masa depannya, dengan rezekinya gitu. Dan mengenai tema ini, dengan bismillah aja. Harus bagaimana lagi dengan bismillah untuk dia yakin dengan masa depannya. Supaya Allah memberikan jawaban terbaik dalam hidupnya. Apalagi yang harus dilakukan Ustadz? Baik. Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Mas Sony, tapi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in itu mereka juga banyak yang kurang sempurna fisiknya. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud itu seorang yang sangat kurus subhanallah, sehingga dipandang sebelah mata sama sahabat yang lain, ini orang gimana caranya berjihad nih. Tapi apa yang terjadi? Beliau menjadi orang yang banyak sekali sampai sekarang kita baca riwayat-riwayat dari beliau. Artinya kalah di fisik jangan sampai kalah di akal, kalah di fisik jangan sampai kalah di keimanan. Kalau sudah di dunia subhanallah menjadi orang yang banyak ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala melalui fisiknya, jangan sampai tidak digunakan akalnya sebaik-baiknya. Bahkan fisik ini bisa menjadi ujian di sisi Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Udah dikasih fisik sama Allah, mata dikasih sama Allah, di sisi yang lain ada orang yang tunanetra. Ada sahabat Nabi yang sampai diabadikan dalam Al-Quran, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, karena butanya subhanallah, karena tunanetranya, tapi justru namanya diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang Imam Bukhari juga ketika hendak menjelajah hadis, ingin mengembara mencari hadis, subhanallah, sama ibunya dihalangi. Kenapa? Jangan nak, kamu punya kekurangan fisik. Tapi ternyata kekurangan fisiknya tidak menghalanginya menjadi seorang imam hadis, seorang yang kita baca hadis sahih, kitab sahih tersahih setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari subhanallah. Maka kita belajar daripada kekurangan fisik ini tidak menghalangi masa depan seseorang selama dia menggunakan yang lain potensi yang dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sampaikan bahwa punya fisik yang sempurna juga ujian dari Allah. Bahkan orang masuk ke dalam neraka itu ditanyakan tentang fisiknya. Kenapa kau bisa masuk ke dalam neraka sair ini? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jawaban mereka, karena kami punya telinga tapi kami tidak pakai mendengar waktu kami masih hidup dahulu. Maka fisik yang kurang mungkin menurut manusia itu belum tentu kurang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memandang seseorang yang tidak mampu melihat dengan mata fisiknya, tapi pandanglah dia bahwa dia tak punya dosa melalui matanya, tak punya dosa melalui anggota fisik yang mungkin kurang di mata manusia. Jadi tidak selamanya kekurangan fisik adalah sejatinya kekurangan. Bisa jadi kelebihan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak menentukan masa depan. Masya Allah, terima kasih. Sama-sama Mas Sony. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Kekurangan tidak menentukan masa depan. Masya Allah, tabarakallah. Baik jamaah yang ada di studio, aku kasih kesempatan lagi untuk curhat ya. Ada yang mau curhat lagi gak? Lemes banget, ada yang mau curhat lagi gak? Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Coba yang mau curhat boleh angkat tangannya. Wah, ibu paling semangat di atas, tapi susah kayaknya paling atas. Aku cari yang deket deh. 1, 2, 3. Ibu mau curhat ya? Silakan ibu ikut saya, ayo. Sini bu. Ayo, kasih salam, namanya siapa? Assalamualaikum. Deketin mic-nya bu, maaf bu. Udah itu udah nyala kok. Udah nyala, coba. Salah dong, yang di atas dong. Oh ya, udah nyala. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya EM. Deketin mic-nya. Bukan kasih saya, deketin mic ke sini nih.
Perkenalkan, nama saya EM dari Majelis Taklim Hayatul Muta'alim Cikulur, Lebak, Banten. Tepuk tangannya dong untuk Ibu EM. Pak, saya mau curhat, hidup saya dardor banget. Asik. Hidup saya dardor Itu saya banget. dardor. Dernya kurang, Bu. Dardor banget. Iya, Sama iya. sama tema kita, Masya Allah. Dardor gimana hidupnya, Bu? Dardor banyak. Hah? Kalau lagi masalah hidup ibu lagi banyak masalah atau banyak pikiran, perekonomian, keluarga lagi sakit, anak enggak nurut, suami. Kenapa? Kenapa? Lihat-lihat tangan Ibu. Tadi dia permasalahannya udah dia catet. Oh, curhatannya udah Iya, dicatat. udah catatannya udah dicatat. Mana catatannya, Bu? Tapi Kalau kayaknya udah lebih lega, udah lebih lega kayaknya kalau diomongin langsung. Coba balik lagi. Balik kemana? Ulang lagi ya. Ibu punya masalah. Deketin mic-nya. Ibu punya masalah. Punya masalah punya masalah perekonomian. Iya. Keluarga lagi sakit, anak nggak nurut, terus suami belum punya penghasilan. Ya. Gimana biar dapat pendapat dari Pak Ustadz gitu. Ustaz siapa? Siapa aja. Hah? Dengerin, Aja. Siapa aja? dengerin, Ya. dengerin. Dingin. Heeh. Sini, Kenapa, Bu. Ustaz? Iya. Ibu, Ya. tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua ada masalahnya. Tapi tinggal kita menyikapi masalah itu. Pasti ada solusinya. Dan ingat, tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Dengerin. Masalah kita itu, maaf ya, cuma 50%. Dan kekuatan yang Allah kasih kepada kita itu 100%. Jangan gara-gara cuma satu persoalan membuat yang lain bermasalah. Betul tidak? Jangan gara-gara cuma satu gigi yang sakit, yang lain bermasalah. Ngomong ke diri sendiri. Makanya jangan sakit gigi, Ustaz. Ya, semangat ya, Bu. Semangat. Mentok satu sini, cari yang lain. Mentok sini, cari yang lain. Yang penting jangan berhenti. Dosa yang terbesar adalah putus asa. Betul. Ibu, menurut Ibu, Bu, kalau Ibu kalau lihat Sony, kira-kira Sony masalahnya banyak gak, Bu? Kira-kira, Bu? Banyak masalah nggak? Banyak masalah. Coba dong kasih solusi dong ke Tahu ibunya. aja. Kalau Ya. menurut saya, Bu, ya. Ya. Hidup kan memang banyak masalah, Bu, gitu. Ya, kita coba aja introspeksi diri, gitu ya. Kita kadang suka nangis, gitu. Kepikiran, gitu ya. Karena sama, Bu, saya juga sakit, gitu. Saya punya masalah juga, gitu. Saya jadi mau curhat sama Ustadz. Jadi masalahnya Gimana nambahin masalah nih? curhat kepada manusia itu, sementara manusia juga punya masalah. Iya, saya juga punya Jadi masalah. kalau Ibu jangan. punya masalah dalam kehidupan rezeki kita, mintanya sama Allah. Oh, jadi nggak boleh curhat juga. Ya, jadi betul tuh, Bu. Seberat apapun masalah kita, jangan pernah sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Amin. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kalau kita sedang banyak masalah itu boleh jadi karena Allah sayang sama kita. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah akan mencintai seorang hamba dan dia akan memberikan ujian. Itu tanda sayang, insyaallah. Ibu, subhanallah, maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk melihat yang di bawah kita. Unzur ila man asfala minkum. Kita selalu melihat yang di bawah kita. Kalau mungkin ibu masih bisa tidur di rumah, ibu lihat deh berita orang yang ada di Aceh Tamiang. Rumahnya pun gak ada, subhanallah. Ada lagi punya rumah, tak ada listrik yang masuk ke sana, subhanallah. Ada lagi makanan, tak bisa diantarkan ke tempatnya, subhanallah. Jadi kita melihat orang yang masalahnya lebih besar daripada kita, bukan orang yang hidupnya lebih nikmat daripada kita, gitu. Insyaallah, Ibu, makasih ya udah curhat. Semoga kita sama-sama selesai Terima kasih. masalahnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita curhat-curhat berdua ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abis ini kita curhat, Bu, jangan kemana-mana ya, jamaah. Makasih udah nonton Islam Itu Indah ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Rabbana